Sampai sudah. Hai adik-adik sekalian, shalom semuanya. Nah, kita bersyukur karena kita sekali lagi dapat meneruskan persekutuan kita. Jadi Kakak Nana mau mendorong semua adik-adik, mari kita terus turut serta dalam persekutuan kita, persekutuan kanak-kanak secara dalam talian. Oke adik-adik, pastikan supaya kamu terus sehat, supaya kamu terus kuat bila mendengar firman Tuhan. Jadi sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Kakak Nana akan pimpin dalam doa. Bapa kami di syurga, terima kasih Tuhan, sekali lagi kami dapat meneruskan persekutuan kami secara dalam talian. Biarlah Engkau lindungi semua kanak-kanak yang ada di rumah pada saat ini dan dimanapun mereka berada. Dan apapun yang mereka lakukan, biarlah Engkau lindungi mereka, sertai mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yes, yes, yes. Adik-adik mau tahu kah games apa minggu ni? Kalau minggu lalu kita berehat pula main games kan? Minggu ni ada kelainan bilang Tante Wati kita. Yaitu kita akan main games di dalam Zoom. Macam mana itu Zoom ya? Oke adik-adik. Jadi macam begini. Pastikan ibu bapa kamu tahu yang kita ada persekutuan satu lagi, yaitu kita akan main games melalui Zoom. Tante Wati kita akan hantar satu link. Oke, link di dalam grup kanak-kanak kita, grup pelayanan kanak-kanak. Jadi pastikan ibu bapak, kamu juga turut serta dalam persekutuan sel kanak-kanak ini. Kerana kami mau mendorong semua mami-mami, dadi-dadi, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, oke? Untuk bersama-sama kita bersekutu bersama-sama dengan anak-anak ataupun cucu-cucu ataupun anak-anak buah ataupun jiran-jiran. Oke? Jadi nantikan games kita di dalam Zoom. Apa games Cik Tante Wati ya? Yes. Nah, jadi sekarang kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan. Jadi mari kita teruskan pujian penyembahan. Mari kita katakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Mari adik-adik, pada saat ini kita menyembah Tuhan, kita katakan, Kau telah memilihku. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku
bersyukur padamu atas perbuatanmu. Ikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Sekali lagi kita katakan, kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Oke, jadi hari ini kita akan dengar firman Tuhan pasal apa ya? Dengar-dengar Tante Wati ada kawan baru. Siapa kawan barunya? Orang betul kah? Robot kah? Atau apa? Mari kita saksikan bersama. Shalom, halo Tante Wati. Kamu apa kabar hari ini? Hai Emo, kabar baik. Nah, kamu apa kabar? Nah, Kabar baik Tante Wati. Nah, hari ini kan Tante saya membawa Alkitab. Supaya saya tahu firman Tuhan lebih dalam. Nah, kawan-kawan, saya percaya juga kawan-kawan juga membawa Alkitab pada hari ini. Nah, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan daripada Tante Wati. Jadi, mari kita mendengarkannya. Jom. adik-adik dan Emo, firman hari ini adalah bertajuk Aku Dipanggil Untuk Menjadi Berkat. Nah, cerita ini, kisah ini saya ambil daripada Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga 9, di mana itu adalah kisah panggilan Tuhan kepada Abraham. Nah, mari kita melihat ataupun mendengar. Abraham berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau,
dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Kita sudah mendengar cerita tadi. Nah, cerita tadi itu mengisahkan tentang panggilan Abraham, di mana Abraham dipakai ataupun dipanggil untuk menjadi bapa segala bangsa. Nah, kenapa dia dipakai? Supaya umat manusia yang ada di bumi ini akan mendapat keselamatan daripada Tuhan. Nah, kenapa pula manusia diselamatkan? Karena manusia berdosa dan mereka perlu keselamatan daripada Tuhan. Nah, dalam ayat yang ketiga itu berbicara mengenai berkat rohani. Ia berbicara mengenai berkat rohani yang akan disalurkan melalui keturunan siapa? Abraham. Nah, dalam perjanjian baru, Paulus menyatakan bahwa berkat ini menunjuk kepada Injil Kristus yang ditawarkan kepada semua bangsa. Oke, jadi sejak semula Tuhan sudah mulakan penyelamatannya kepada semua bangsa. Janji Allah kepada Abraham menyatakan bahwa sejak semula maksud Injil adalah untuk memberkati semua bangsa dengan keselamatan dan kemurahan. Allah kini melaksanakan maksud itu melalui siapa? Melalui Yesus Kristus dan umatnya yang setia, yang bersama-sama menanggung bebannya dengan mengutus para pemberita Injil kepada semua bangsa di bumi. Kenapa Injil itu perlu disebarkan? Kenapa Injil itu perlu diberitakan kepada orang? Karena Injil itu sangat penting. Ya, kalau kita tidak percaya akan kebaikan Tuhan Yesus, kita tidak akan mendapat keselamatan secara rohani. Ingat adik-adik, kita semua dipanggil sama seperti Abraham. Kita adalah keturunan Abraham. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah keturunan Bapa Abraham. Jadi, keturunan Bapa Abraham akan menjadi saksi kepada seluruh bangsa dan semua kawan-kawan dan keluarga yang belum mengenal Tuhan. Jadi, saya percaya adik di rumah dan cikgu juga ataupun tante juga dan emo-emo, kita semua dipakai oleh Tuhan untuk menyebarkan firman Tuhan. Jadi pengajarannya di sini adik-adik jangan putus asa untuk
memberitakan Injil Tuhan kepada kawan-kawan kamu. Karena ini berita baik. Ini berita baik dan berita ini adalah berita menyelamatkan jiwa-jiwa orang lain. Nah, ingat, di dalam ayat Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Nah, adik-adik, lakukan amanat agung ini untuk Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini mau dipakai oleh Tuhan? Oke. Saya tahu ada sudah angkat tangan. Nah, orang yang angkat tangan itu adalah memberitakan Injil. Ingat, firman Tuhan, memberitakan Injil itu adalah kekuatan Tuhan. Jadi, kita jangan mempersia-siakan hidup kita untuk menjadi berkat bagi semua orang. Karena kita sudah dipanggil seperti Abraham untuk menjadi berkat bagi semua orang. Seperti lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini penuh dengan berkat. Jadi kamu kena menjadi seorang yang dipanggil untuk menjadi berkat. Sekarang saya akan tanya emo-emo. Apakah emo-emo belajar tadi tentang cerita Abraham tadi? Yang saya belajar tadi adalah dipanggil untuk menjadi berkat bagi semua bangsa. Yes, sarangio. Oke, emo-emo bagus. Oke, kamu sudah dapat belajar dari firman tadi dan berarti kamu adalah dipanggil oleh Tuhan dan kita harus memberitakan Injil karena kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi semua bangsa supaya semua bangsa akan diselamatkan. Amin. Nah, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memanggil kami. Kami tahu Tuhan, kami bukan sekadar untuk hanya percaya kepadamu saja, tetapi kami punya tugas yang besar, yaitu kami harus memberitakan Injil. Karena kami adalah keturunan Abraham yang harus menyatakan atau memulakan ataupun melakukan keselamatan ataupun memberitakan Injil Tuhan, karena ini adalah keselamatan yang Tuhan berikan kepada semua bangsa. Dan oleh Tuhan kami mohon supaya anak-anak yang mendengar firman ini akan terus diberkati dan menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pujilah nama Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bye-bye Tante Wati. Bye-bye kawan-kawan. Yes, terima kasih kepada Tante Wati dan juga kawannya, yaitu si Emo-Emo. Bagikan tepukan. Kita harap-harap supaya minggu depan si Emo-Emo ikut kita lagi. Oke, dengar-dengar cerita tadi mesti ada ayat hafalan kan? So, ayat hafalan kita pada minggu ini yaitu Kejadian pasal 12 ayat 3. Oke, mari kita baca bersama-sama. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian pasal 12 ayat 3. Kita bersyukur sebab firman itu sudah memberi kekuatan kepada kita supaya kita terus menjadi berkat bagi orang sekeliling kita macam Abraham. Oke, jadi sekarang kita masuk dalam pengumuman. Pengumuman kita macam biasa, kita akan teruskan persekutuan sel kanak-kanak kita. Jadi, Kakak Nana mau dorong semua ibu bapak, oke? Kali ini mami-mami, dadi-dadi, bapak-bapak, mama-mama, nenek-nenek, jiran-jiran, aki-aki, semua bawa kamu punya anak-anak, cucu-cucu, jiran-jiran, oke? Untuk saksikan, untuk menonton bersama-sama video sel kanak-kanak ini supaya kita terus dikuatkan, oke? Dan yang kedua, adik-adik kena terus berdoa dan membaca firman Tuhan. Oke, kamu bukan juga boleh baca satu orang saja, kamu boleh bawa kamu punya ibu bapa, adik-beradik, jiran-jiran, kawan-kawan, bolehkah? Kalau dekat lah, tapi kalau tidak boleh keluar rumah, di dalam rumah saja, sama-sama dengan kamu punya ibu bapa, oke? Jadi pastikan adik-adik semua stay safe. Jaga diri, oke? Semoga Tuhan melindungi kamu dan apapun yang kamu lakukan. Sekarang Kakak Nana sedih. Satu kali lagi
macam sekejap saja video kita nih. Oke, enggak apa, kita ada lagi minggu depan. Jadi, bagi mengakhiri kita punya persekutuan dalam video ini, dalam talian, Kakak Nana akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di syurga, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau sudah berikan kepada kami untuk bersekutu bersama-sama walaupun melalui dalam talian, melalui video ini. Biarlah kami terus dikuatkan dan kami terus menjadi berkat bagi orang sekeliling kami juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes, yes, yes. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah.